Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Krisnanda Alivia Ramadanti. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang lembar evaluasi yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran saat mengajar. Untuk media pembelajaran kali ini saya memakai aplikasi Genially. Ini bisa kita akses di Google seperti biasa, nggih. Dan kita mulai. Di sini saya sudah membuat template-nya, sudah saya buat. Ini PPT ya. Kita tunggu karena mungkin karena loadingnya lumayan agak lama. Nah, ini PPT yang sudah saya buat. Ya, ini bisa menambahi aksen-aksen lain seperti interactive question, interactive element, AI juga bisa buat AI di sini. Tuh, nah di Genially sendiri, sebentar, ini homepage-nya. Nah, ini itu banyak template, ya. Nah, ini template-nya ada games and talents, quizzes, presentations. Nah, ada juga yang premium harus berbayar, tapi banyak juga yang gratis, yang free, yang bisa kita pakai. Nih, contohnya kayak gini, kita nggak bisa lihat dulu kita pakai apa, jadi kita bisa ngecek prefer pakai media yang mana. Ini, misal ini kita bisa ngeceknya di slide seperti itu. Bisa kita coba. Nah, kembali lagi ke PPT saya, slideshow saya. Nah, ini template bisa kita ubah-ubah ya teman-teman. Bisa kita tambahi efek stiker dan semuanya yang bergerak itu bisa kita tambahi. Nah, ini kita coba cara mainnya, menggunakan slide-nya. Nah, ini kita pencet start. Ya, kalau kita bingung, kita bisa melihat show interactive elements. Jadi mana yang harus dipencet? Kan biasanya bingung nih kalau game-game yang lain itu mau mencet yang mana gitu. Nah, ini ada show interaktif gitu. Ini bisa baca sendiri ya teksnya, dibacakan juga bisa sama ininya. Terus kita kalau bingung lagi, kita pencet show interaktif elements tadi. Nah, apa aja yang harus dipencet? Ini kisah Abu Bakar. Terus nanti kalau dipencet kisah Abu Bakar itu muncul video YouTube. Kita bisa kasih link, kita bisa kasih video website atau apa, itu bisa kita cantumkan ke situ. Sepertinya nggak jauh beda dengan PowerPoint sebenarnya, tapi ini versi yang lebih lengkapnya seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi. Nah, semuanya nanti di poin Umar bin Khattab itu juga sama, ada videonya, nanti tinggal dipencet di start gitu. Terus kalau bingung, pencet lagi show elemen, interaktif elemen yang harus tak pencet itu apa aja, itu di situ. Nah, sama kisah Utsman bin Affan juga. Nanti teman-teman bisa ngasih efek suaranya kayak gimana, bisa dikasih sendiri gitu. Nah, ini untuk kesimpulannya. Udah.
kita bisa mencantumkan video YouTube tanpa ngasih link juga bisa nih. Kayak gini, contohnya bisa kita lihat langsung. Seperti itu. Gambar-gambar dimasukin juga bisa. Nah, langsung ini games. Kita langsung menuju ke gamesnya ya. Nah, di games ini kalau bingung ada ceritanya, storynya tentang Khulafaur Rasyidin, adalah 4 pemimpin pertama Islam gitu-gitu. Dan balik lagi ke start game, kita mulai gamenya. Nah ini ketemu sama ya pemandunya gamenya kayak gitu. Nanti kalau bingung, Bapak Ibu guru bisa misal tidak bisa menjelaskan di tulisannya ini, mungkin Bapak Ibu bisa mendampingi saat media pembelajarannya dimulai gitu. Nah ini yang level pertama, itu saya buat pertanyaan pilihan ganda. Siapakah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi? Nah ini kalau saya coba jawab salah ya. Nah kalau salah masih bisa diulangi lagi. Seperti itu. Nah kalau sudah dapat permata, kita langsung upgrade ke level selanjutnya. Ini level kedua, pilih gambar yang benar agar bisa keluar dari ruangan. Kita pilih gambar, jawabannya gambar itu bisa dimasukin. Nanti setelah ini saya kasih tahu caranya. Nah, ini kalau salah ya. Nah, kalau salah game over, bisa diulang lagi. Nah, ini kalau udah dapat permata, kita bisa ke game selanjutnya. Ini game ini sesuai arahan tadi ya. Tadi bilangnya mencari tulisan di air dengan sinarnya itu ya. Jadi kita arahkan bulat-bulatnya itu ke jawaban yang benar kita cari. Jawaban kalau salah nih kayak gini. Kita salahin dulu jawabannya. Bisa diulang sama ini. Nah sekarang kalau sudah mencari permata kayak gitu, berarti sudah di pertanyaan terakhir dan menuju level selanjutnya gitu. Sebenarnya banyak yang bisa kita masukin soal-soalnya. Nah ini yang level selanjutnya, cari di antara upin-upin tersebut masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Tuh ini tergantung ya Bapak Ibu, bisa ditambahin soal-soal lain juga bisa, tapi ini saya fokusnya ke tahun masa kekhalifahan. Nah ini dari 6 berapa tadi tahun itu adalah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah ini saya ulangi lagi, 644 Masehi sampai kita cari lagi di Upin. Nah, sampai 656 Masehi itu kalau saya salahin tetap bisa diulang. Kita cari lagi tadi di Upin mana? Itu tinggal bukan dipencet ya teman-teman, tinggal gerakin aja kursornya gitu. Kalau sudah dapat 44 permata, berarti gamenya sudah selesai. Dan sudah selesai melawan harga ini buat bonusnya ya, seru-seruan saja gitu. Untuk poin ya, kekurangannya tidak ada poin di sini, jadi kita tidak bisa melihat mana yang salah berapa kali, seperti itu nggak ada. Jadi pure hanya untuk
mengetes kemampuannya anak aja tanpa ada skor seperti itu. Nah, untuk pembuatan gamenya sendiri itu di sini. Ini yang sudah saya buat kemarin. Nah, ini toolsnya semuanya bisa diganti teman-teman. Kalau apinya mau dihilangkan juga boleh, tulisannya mau ditambahin juga bisa. Ini bisa diedit. Awalnya itu bukan Khulafaur Rasyidin, apa gitu namanya, terus saya ganti jadi The Khulafaur Rasyidin. Story itu bisa diganti pakai bahasa Indonesia, semuanya bisa diganti. Terus slide selanjutnya itu penjelasan. Nah, kita bisa nambahin halaman-halaman juga. Misal mau halaman pertanyaannya mau masukin 50 pertanyaan, itu bisa banget gitu. Tapi karena saya tadi hanya percobaan, jadi saya cuman buat beberapa soal saja seperti itu ya, sampai akhir gitu, disesuaikan. Kalau mau template gambar juga bisa, ada slide gambarnya juga. Mana tadi? Nah, yang ini bisa dimasukin di insert. Nah, nanti upload image from device, nanti cari di device-nya masing-masing fotonya dan bisa di-input ke situ. Sebenarnya sama seperti PowerPoint, sama seperti Canva, seperti itu. Sudah, terus bisa kalau sudah selesai bisa dipublish dan di-share linknya ke peserta didik, seperti itu. Nah, ini aplikasinya namanya Genially, teman-teman. Bisa diakses di Google, nggak perlu download aplikasi. Sama seperti Canva, tapi dia hanya fokus pada PowerPoint, slide, dan juga game kayak kuisis, seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.